Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba belajar portfolio management dengan cara pendekatannya Jensen Alpha ya. Kita kan ada yang trainer, ada juga yang Sharpe ratio ya. Sekarang kita belajar yang Jensen Alpha. Oke, contoh soalnya di kasus ini the Hu Tao Mutual Fund portfolio for 2021 has beta of 1.39 ya, 35 sorry. Jadi reksadana Hu Tao untuk tahun 2021 dia punya beta 1,35. Yields at rate of return of 14.50%. Jadi rate of returnnya itu dia menghasilkan return 14,5% ya. Sementara IHSG, the stock market rate of return is 12% and interest rate for certificates of Bank Indonesia, Bank of Indonesia atau SBI 7% ya. Jadi di sini returnnya si reksadana ini secara sekilas kelihatan lebih bagus ya, dia rate of returnnya 14,5%, padahal IHSG itu hanya di 12%. Nah tetapi jangan lupa ada betanya ya. Betanya itu yang menentukan risikonya, jadi betanya dia lebih dari 1, yaitu 1,35, artinya dia lebih besar dari IHSG risikonya juga, walaupun returnnya lebih besar, nanti kita hitung ya. Okay, with this data determine what is the Jensen Alpha for Hu Tao Mutual Fund pertama ya. Yang kedua, compare to Genshin Mutual Fund dengan with Jensen Alpha 0.65%, how will the Hu Tao Mutual Fund perform during 2021? Oke, jadi di sini pertama kita disuruh hitung Jensen Alpha dari Hu Tao, reksadana Hu Tao, lalu berikutnya kita bandingin sama reksadana Genshin ya. Oke, sebelum kita lanjut menghitung alfa, Jensen alfa, kita harus tahu dulu apa sih beta itu. Oke, ini kita kembali sedikit ke chapter 5 di buku Fundamental of Investing-nya Smart Titman sama Jong ya. Oke, apa sih artinya alfa? Alfa itu melambangkan volatilitas dari suatu portfolio ya. Jadi kalau dia nol berarti dia nggak terpengaruh ya, mungkin harganya diem aja, mungkin saham gocap, saham 50 tuh kan diem aja, mau HSG naik turun dia tetap aja diem aja. Oke, lalu kalau beta positif itu artinya dia mengikuti arahnya sama, kalau IHSG naik saham atau portfolio tersebut juga ikut naik, jadi sering kalinya gitu. Lalu kalau IHSG turun biasanya saham seperti BBRI ya, Bank BRI itu memang penggeraknya IHSG, dia emang sangat-sangat berhubungan sama IHSG ya, saham blue chip yang big caps itu, contohnya BBRI. Nah di sini kalau dia negatif, dia opposite direction ya, arahnya beda. Kalau market lagi bearish, turun, saham itu justru naik gitu, seperti itu. Lalu di sini apa? Oke, contoh di sini ya, kalau 0,5 berarti dia, kalau misalnya IHSG itu naik 10%, saham tersebut hanya naik 5%, separohnya ya. Karena 0,5 kali 10% itu 5%. Sementara kalau dia betanya itu 2,0 misalnya, 2 kali lipatnya, berarti kalau IHSG naik let's say 10%, berarti portfolio tersebut, atau kalau saham individual tersebut naik 2 kalinya 20%, seperti itu. Begitu juga yang negatif, berarti kalau IHSG naik dia turun, IHSG turun dia naik, kebalikannya seperti itu. Oke, jadi beta itu melambangkan volatilitas suatu portfolio atau saham individu dibanding marketnya atau indeks ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum menghitung kita review dulu. Ini source-nya sama juga, Jensen Measure atau Jensen Alpha. Itu ngitungnya gimana? Intinya sih selalu dikurangi risk free, dikasih risk free. Jadi sebenarnya kalau alpha biasa mungkin ya, ngitung alpha biasa, yang penting return-nya itu di atas risk free atau suku bunga Bank Indonesia kan. Maksudnya SBI itu kan, kalau kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah investasi saham, kita dapat berapa sih misalnya kita depositoin gitu ya. Kalau tadi kan 7% ya, kalau 7% ya udah dapat, sementara kita invest saham cuma 5%, ya ngapain capek-capek kan gitu. Nah di sini kita kurangkan dengan risk free rate-nya. Nah setelah itu masih dihubungkan lagi dengan
dengan betanya, karena ini berhubungan sama risiko ya. Jadi intinya sih returnnya dikurangi risk free, dikurangi lagi return marketnya dikurangi risk free dikali volatilitasnya, seperti itu. Oke, lalu kita hitung. Oke, diketahui beta dari portfolionya 1,35, risk free-nya di 7%, return portfolio 14,5, return market 12% ya. Oke, pertama kita hitung Jensen alpha-nya si Hutao. Oke, kita masukin angkanya ya, berarti return dari portfolio Hutao 14,5 dikurangi 7% ya. Jadi kita dapat ini ya, 7,5%. Ini kalau alfa biasa-biasa aja kita cukup ngitungnya gini nih. Berarti ini untung nih, tapi sebenarnya itu nggak cukup. Karena siapa tahu mending invest di indeks gitu ya. Oke, kita kurangi lagi dengan selisih dari return indeks dengan risk free. Indeksnya itu 12%, dikurangi 7%, 5%, 5% dikali betanya 1,35, jadi 6,75. Akhirnya diperoleh Jensen alfanya itu 0,75. Artinya dia masih positif, berarti ya masih oke lah untuk investasi di reksadana ini. Kalau negatif ya ngapain capek-capek, mending depositoin aja gitu kan ya. Oke, sekarang yang kedua, kita itu mau tahu reksadana Hutao ini dibanding Genshin Impact, reksadana Genshin gimana gitu ya. Oke, di sini kita udah hitung 0,75, sementara si Genshin dia di 0,65 ya. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu Hutao lebih baik dari Genshin, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.